Baik, terima kasih. Mohon izin saya membuka maskernya. Saya Ojat Darojat dilahirkan di suatu daerah terpencil, tepatnya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, di Kecamatan Buah Dua, di lereng Gunung Tambamas. Jadi saya sebagai seorang anak desa, dan kebetulan memang orang tua saya pun adalah seorang petani di desa terpencil. Orang tua saya, ibu saya bertani. Kadang-kadang orang tua saya, ayah saya juga sebagai kuli kayu di Jakarta, yang warga Jakarta. Dan saya menekuni masa kecil di desa terpencil tersebut sampai dengan SMP. Tapi kemudian pada saat SMA saya kos di Sumedang, dan kemudian melanjutkan di perguruan tinggi di IKIP Bandung pada tahun 85. Saya berasal dari sebuah keluarga yang di tengah-tengah himpitan ekonomi gitu kan, bukan orang yang kaya, tapi saya adalah orang tua saya memang termasuk dapat dikatakan sebagai orang tua yang tidak mampu pada saat itu. Dan saya punya cita-cita besar bagaimana caranya ingin merubah kehidupan, mengangkat harkat dan derajat orang tua melalui pendidikan. Dan saya punya itikad yang kuat untuk sekolah waktu itu perguruan tinggi. Ya, masih ada kaitannya setelah saya menamatkan pendidikan di IKIP Bandung pada tahun 90. Berikutnya saya mendapatkan kesempatan, alhamdulillah diberi anugerah kerja di Universitas Terbuka. Itu memang sebelum tahun 91, setelah beres kuliah 90, saya juga sempat sebenarnya di swasta beberapa saat, tapi kemudian saya terus mengabdikan diri di UT, bekerja sebagai dosen biasa, kemudian mendapat kesempatan sebagai ketua program studi, naik menjadi sebagai seorang ketua jurusan, dan kemudian menjadi pembantu dekan bagian kemahasiswaan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UT. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk sekolah setelah itu, mengambil diploma 4 di Australia, diploma 4 bidang manajemen, dan kemudian juga pada tahun berikutnya saya meneruskan Master of Business di Australia juga di sebuah perguruan tinggi di daerah Melbourne. Nah, setelah itu pulang lagi ke UT dan mendapat kesempatan diangkat menjadi kepala unit program belajar jarak jauh atau kepala UPWJ UT di daerah Bogor. Nah, setelah itu pada tahun 2010 saya mendapat kesempatan juga untuk sekolah melanjutkan ke S3, mendapatkan beasiswa dari Bank Dunia. Saya melanjutkan sekolah di Kanada, mengambil S3, sekolah doktor PhD, dan saya menamatkan pada tahun 2013, dan kemudian kembali ke UT, diberi kepercayaan sebagai kepala pusat jaminan kualitas, karena memang itu merupakan minat saya, bidang minat saya. Saya selama kuliah S3 juga banyak membahas, banyak mempelajari hal-hal yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan jarak jauh. Nah, setelah ada kesempatan sebagai kepala pusat penjaminan kualitas, kemudian saya juga diberi kepercayaan oleh rektor pada saat itu sebagai kepala LP Bausi, sekarang namanya PPMP gitu ya. Jadi itu merupakan dapurnya urusan operasional UT di UT. Dan setelah itu pada tahun 2017 saya mendapatkan amanah sebagai rektor di Universitas Terbuka. Itu sampai dengan saat ini, sejak Juli 2017 sampai dengan saat ini. Jadi saat ini adalah merupakan periode yang kedua. Iya, selama periode pertama banyak sekali program-program terobosan yang kita lakukan bersama teman-teman, dan alhamdulillah gitu bisa mencapai yang menurut saya sukses luar biasa. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan reformasi dalam bidang akademik, di mana pada saat itu kami punya cita-cita untuk meningkatkan kewibawaan akademik UT. Bagaimana caranya supaya
kita bisa memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada mahasiswa kita. Bagaimana caranya supaya mahasiswa kita bisa lulus sukses tepat pada waktunya. Ada 3 program terobosan yang kami lakukan di periode pertama, yaitu di mana kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan learner support services. Kegiatan learner support services terdiri dari ada yang namanya distance learning skill workshop. Distance learning skill workshop atau workshop keterampilan belajar jarak jauh adalah merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi mahasiswa, semua mahasiswa UT, terutama mahasiswa baru. Di sana mereka mempelajari tentang jurus-jurus bagaimana cara belajar di UT, gitu ya. Ini sangat penting karena mereka selama ini belajar secara konvensional, gitu ya, tatap muka. Sekarang mereka masuk ke UT yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Mereka harus tahu caranya, harus tahu strateginya bagaimana cara belajar di UT supaya sukses kuliah di UT. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga memberikan layanan assignment workshop bagaimana cara mengerjakan tugas-tugas mata kuliah. Ini sangat penting, itu kita bangun kepercayaan dirinya supaya mereka ketika mengerjakan tugas itu lebih percaya pada sendiri, jangan menyerahkan tugas dikerjakan sama orang lain, gitu kan, meminta bantuan orang lain, tapi harus dikerjakan oleh dia sendiri. Terus berikutnya, pada saat mendekati waktu ujian akhir semester, maka kita juga melakukan exam klinik. Nah, itu oleh kita disiapkan mereka, gitu, bagaimana cara mempersiapkan diri sebelum ujian. Nah, diharapkan dengan cara seperti itu mahasiswa UT tumbuh menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Ini sangat penting. Bagaimana caranya membangun mahasiswa UT supaya mereka menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Karena memang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh mahasiswa jarak itu berbeda dan sangat berat. Kalau mereka tidak ditumbuhkan ke arah sana, hampir dapat pastikan mereka bisa rontok di tengah jalan, seperti itu. Dan itu merupakan bagian yang terpenting, terobosan baru yang kita lakukan agar bisa mengantarkan mahasiswa UT sukses belajar di UT. Itu yang pertama. Yang berikutnya juga terkait dengan bahan ajar. Jadi bahan ajar kita tingkatkan kualitasnya, di mana ukuran bahan ajar yang tadinya A5 gitu kita ubah kepada menjadi A4 yang ukurnya lebih lebar gitu, dan font size-nya lebih besar, dengan physical appearance yang lebih menarik, ada warnanya. Karena saya punya keyakinan bahwa ketika kita bisa mengembangkan bahan ajar yang bagus, yang berkualitas, baik sisi kontennya maupun penampilannya, insya Allah akan menemukan minat belajar yang lebih baik dari mahasiswa. Kalau di perguruan tinggi tatap muka ada dosen yang berdiri di ruang-ruang kuliah, maka di pendidikan jarak jauh gitu kan ada bahan ajar yang bagus, berkualitas, yang siap dipelajari secara jarak jauh, secara mandiri oleh mahasiswa di rumahnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menciptakan bahan ajar yang jauh berkualitas. Yang berkualitas dari konten, bagaimana kita bisa menghadirkan subject expert atau content expert yang bagus di negeri ini gitu, dari perguruan tinggi yang sudah terkenal, agar kualitas kontennya memang bagus gitu kan. Nah, kemudian ketika ini dikemas, ditransformasi menjadi bahan ajar jarak jauh, kita juga menghadirkan ada media expert, ada instructional designer, supaya memang ketika learning delivery-nya secara jarak jauh itu pas betul gitu kan, sesuai dengan nature pendidikan jarak jauh UT. Itulah yang kita lakukan dalam si bahan ajarnya, dan itu sudah kita lakukan gitu ya. Yang berikutnya juga yang kami lakukan adalah program terobosan terkait dengan layanan bantuan belajar. Selama musim pandemi itu banyak perguruan tinggi yang belajar ke UT gitu ya. Bagaimana caranya mengembangkan bahan ajar jarak jauh, bagaimana memberikan pembelajaran secara online. Mereka tidak punya pengalaman. Jadi saat itu kita banyak memberikan pelatihan tentang online pedagogi kepada dosen-dosen dari tatap muka gitu kan. Karena itu adalah bidang keahlian kita, itu kompetensi kita gitu kan. UT dijadikan sebagai rujukan bagi seluruh perguruan tinggi di tanah air gitu. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini. Kita memberikan layanan dalam bentuk sinkronus dan asinkronus gitu. Dan berikutnya terobosan terkait dengan ujian akhir semester, online proctoring. Online proctoring itu di mana mahasiswa kita bisa ujian di rumah, di kantor, di sawah, di kebun, di gunung, di mana saja, yang penting ada jaringan.
Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara mendeteksi kecurangan? Nah, dengan aplikasi on-monitoring yang kita kembangkan, yang kita punya gitu, kita bisa mendeteksi kecurangan. Misalnya, ketika ujiannya itu dikerjakan oleh orang lain, dibantu apakah oleh tetangganya, oleh Pak Lurah, oleh suaminya, oleh istrinya, itu bisa ketahuan. Karena dalam aplikasi yang kita lakukan, ketika mereka ujian misalnya menggunakan HP, maka kan ada kamera, di situ kita ada aplikasi pengenal wajahnya, face recognition. Jadi kalau wajahnya tidak sesuai dengan ada yang ada dalam database kita, otomatis kita itu kan bisa terdeteksi oleh kamera itu, gitu kan? Oh, dia ternyata orang lain. Jadi langsung itu ada kecurangan di situ kan, kita bisa deteksi. Nah, berikutnya juga gitu kan, ketika mereka akses ke search engine atau ada bayangan yang bergerak, ada sesuatu yang tergerak, semuanya terdeteksi. Jadi kecurangan bisa dideteksi dengan aplikasi yang kita lakukan. Itulah terobosan baru yang tidak pernah dan ini mungkin belum ada dilakukan di perguruan tinggi yang lain di Indonesia. Baru UT yang melakukannya. Jadi dan memang kita UT ditunjuk oleh kementerian untuk membantu perguruan tinggi yang lain ketika mereka mendapatkan kesulitan. Yang pertama terkait dengan platform untuk pembelajaran online kan mereka belum punya gitu ya. LMS terutama Learning Management System mereka tidak punya, sementara UT kan selama ini kita memanfaatkan itu. Jadi LMS yang selama ini digunakan UT, kita juga memberikan bantuan kepada yang lain yang tidak punya LMS sendiri gitu kan, untuk menitipkan bahan programnya di LMS yang kita kembangkan gitu ya. Terus yang berikutnya kita juga diarahkan oleh kementerian supaya seluruh bahan ajar digital yang sudah dikembangkan oleh UT itu bukan hanya bisa diakses oleh mahasiswa UT, tetapi juga bisa diakses oleh dosen dan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Apakah dosen dan mahasiswa dari PTN atau dari PTS, siapa mereka akses dan kita berikan. Jadi mungkin Mbak Enji dan teman-teman bisa lihat di repository UT itu asal username-nya itu adalah mahasiswa dan passwordnya UT Peduli. Nanti seluruh bahan ajar digital itu bisa diakses di sana. Dan itu kita lakukan sampai dengan saat ini sebagai UT Peduli kepada bangsa. Karena banyak perguruan yang lain mereka tidak punya bahan ajar digital kan untuk setiap mata kuliah yang ditawarkannya, dan UT sudah punya. Nah, kita share gitu kan, bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dan dosen di tanah air. Itu arahan kementerian. Yang berikutnya tadi itu banyak dosen-dosen dan yang lain mereka datang ke UT bergelombang gitu kan. Oh, kita latih gitu bagaimana cara mengerjakan bahan ajar untuk jarak jauh yang akan disajikan secara online. Itu beda ya. Kan selama ini banyak dosen-dosen di perguruan tinggi yang latah, mereka menawarkan bahwa mereka sudah melaksanakan online learning, tapi secara mengembangkan bahan pembelajarannya tidak mengikuti kaidah mutu bahan ajar yang dikembangkan secara online learning. Mereka tidak paham itu gitu kan. Sementara UT itu dalam mengembangkan ajarnya di-guide, dibimbing, diberi arah gitu kan oleh kriteria mutu tentang pengembangan bahan pembelajaran untuk online learning. Seperti itu. Alhamdulillah itu di balik musibah COVID-19 juga anugerah gitu kan bagi Universitas Terbuka. Iya. Di balik musibah ada anugerah. Ada 2 langkah penting yang sedang kami eksekusi pada periode ini. Yang pertama adalah UT harus naik kelas dari PTN PKBLU atau Badan Layanan Umum menjadi sebuah perguruan tinggi negeri badan hukum. Jadi UT harus naik kelas dari PTN PKBLU menjadi PTNBH. Kenapa harus PTNBH? Karena di situ ada kelebihan, ada keunggulan, ada kesempatan supaya UT bisa bergerak lebih lincah. UT bisa bergerak lebih agile dalam merespon setiap dinamika dan perubahan yang terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ada otonomi yang lebih luas. Dan itu sangat penting agar UT bisa lebih lincah, lebih agile gitu kan. Memang harus ada otonomi yang lebih luas.
Nah, ketika UT menjadi PTNBH gitu kan, UT bisa bergerak lebih lincah dalam menjawab semua tantangan perubahan gitu kan yang tengah berlangsung di masyarakat. Nah, otonomi dalam berbagai aspek. Yang pertama otonomi akademik, gitu ya. Yang berikutnya misalnya otonomi dalam rekrutmen dan tata kelola sumber daya manusia, termasuk juga sumber daya yang lainnya, gitu. Tata kelola perguruan tinggi bisa lebih mandiri. Kalau sekarang seperti pada saat ini UT sebagai PTN PKBLU, maka struktur organisasi pun harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, oleh Kemendikbudristek gitu kan. Dan itu tidak pas betul untuk UT sebagai sebuah PTJJ. Nah, ketika struktur organisasinya tidak pas betul sesuai dengan kebutuhan dan nature UT sebagai PTJJ, hampir dapat dipastikan hasilnya tidak akan begitu optimal. Nah, ketika UT nanti berubah gitu menjadi sebuah PTNBH, maka UT mempunyai otonomi yang lebih luas dalam tata kelola universitasnya, gitu, dalam tata kelola lembaganya, sehingga kita bisa mengembangkan struktur organisasi yang memang sesuai dengan kebutuhan UT sebagai sebuah PTJJ, itu. Nah, dan kita tahu bahwa kegagalan atau keberhasilan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang ketika mengeksekusi setiap rencana kerja atau action plan itu juga kan akan sangat tergantung kepada struktur organisasi yang mewadahinya. Jadi struktur organisasi merupakan bab pertama, jilid pertama, gitu kan, halaman pertama ketika kita ingin mengeksekusi sebuah action plan, gitu ya. Karena apa? Karena dalam struktur organisasi itu memberikan ruang peran dan tugas. Bagaimana sebuah rencana kerja tahunan gitu kan oleh kita dieksekusi. Itu seperti di sini kan ada rektor, ada wakil rektor, ada ketua lembaga, ada pimpinan fakultas, ada kepala pusat dan seterusnya gitu kan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan UT seperti itu. Di situ ada ruang-ruang peran ya, dan tugas yang harus dijalankan baik dari top manajemen level, middle management sampai ke tingkatan yang paling bawah. Itu jadi ada otonomi. Itu yang pertama, UT harus naik kelas menjadi PTNBH. Dan yang kedua adalah UT harus dikemas gitu dalam sebuah digital learning ecosystem. Itu jadi program yang keduanya adalah UT sebagai DLE, digital learning ecosystem. Jadi itu dua strategi utama yang sedang kami kembangkan ke depan dalam rangka menjawab perubahan. Nah, dalam konteks digital ecosystem kita tahu kan tentang tren pendidikan itu seperti apa, revolusi industri 4.0 sekarang seperti apa, yang telah berdampak luar biasa terhadap berbagai sisi lini kehidupan gitu kan, bahkan pengaruhnya juga sangat terasa di dalam dunia pendidikan. Nah, UT harus bertransformasi menjadi sebuah digital ecosystem. Walaupun memang UT selama ini sebenarnya memang kita sudah mengembangkan diri sebagai sebuah digital ecosystem, tetapi memang itu belum terintegrasi. Maksud saya begini, misalnya dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat, itu kan ada unit-unit pendukung di sini. Ini ada primary activities-nya dari mulai kegiatan registrasi, pengembangan ajar, layanan bantuan belajarnya, perkuliahan gitu sampai ujian. Nah, jadi ada supporting activities-nya gitu untuk mendukung ini gitu kan. Nah, setiap unit supporting activities kita sudah mengembangkan berbagai aplikasi yang dibutuhkan. Kita sudah infrastruktur implementasi teknologi, bahkan teknologi terkini dalam rangka mendukung setiap primary activities dan supporting activities tersebut. Tetapi itu masih unit base gitu ya. Termasuk aplikasi-aplikasi masih unit base. Belum dirancang dalam suatu wadah, dijahit dalam suatu sistem, suatu wadah besar yang kita sebut sebagai digital learning ecosystem. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang, itu menjahit berbagai aplikasi di setiap unit ini gitu kan, supaya mereka terhimpun dalam suatu wadah yang kita sebut sebagai UT-DLE, UT Digital Learning Ecosystem, seperti itu. Oh iya, saya kira sudah sangat banyak prestasi yang ditorehkan oleh UT. Yang pertama yang menjadi kebanggaan kami adalah salah satunya ketika pemerintah kemarin pada tahun 2019
membuka lowongan CPNS bagi para lulusan gitu ya, perguruan tinggi. Itu hampir 50%-nya diisi oleh lulusan UT. Lulusan UT diterima sampai 9.436 dari sekitar 20 ribuan. Artinya kan 50% diisi oleh lulusan UT. Artinya lulusan UT sudah bersaing gitu kan dengan lulusan dari perguruan yang lain gitu kan. Diisi setengahnya oleh lulusan UT. Padahal di situ kan ada lulusan perguruan tinggi terkemuka di tanah air gitu, lulusan kan banyak perguruan tinggi yang sudah tua, yang sudah hebat gitu kan. Lulusan UT berjuang di situ dan alhamdulillah bisa menyisihkan yang lain. Urutan kedua kan ada UGM 3 ribuan gitu kan dan seterusnya gitu ya. UT lulusan yang pertama itu tertampung gitu kan menjadi yang lolos dalam seleksi tersebut. Itu kan luar biasa torehan gitu kan. Terus yang berikutnya juga yang menurut saya ini hasil dari lintas generasi, jumlah alumni UT, walaupun UT usianya baru 37 tahun, tapi alumninya sekarang udah 1.850.000. Iya kan, besar luar biasa kan. UT telah berkontribusi penting dalam mereka meningkatkan kualitas SDM di tanah air, gitu kan. Saya kira tidak ada perguruan tinggi yang setua apapun di tanah air ini yang jumlah alumninya sebanyak jumlah alumni masuk UT. Nggak ada, silahkan cari. Makanya kemarin ketika ada penghargaan MURI gitu kan, UT mendapatkan ini gitu, MURI di mana jumlah alumni terbanyak di Indonesia, gitu kan, luar biasa. Nggak ada. Kenapa bisa terbanyak? Karena daya tampung UT juga besar. Jumlah mahasiswa UT itu kan tidak bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lainnya di tanah air. Perguruan tinggi konvensional itu paling banter mahasiswa bisa menampung antara maksimal gitu mungkin sekitar 50 ribuan atau 60 ribuan, itu sudah sangat jarang, mungkin nggak ada gitu kan. Tapi paling banter antara 30 ribu sampai 50 ribu ya. UT gitu kan, setiap semester yang masuknya aja sekitar 70 ribuan. Secara in total sekarang ada 350 ribu jumlah mahasiswanya. Jadi daya tampung UT sangat besar. Dan saya ingat betul ketika Pak Menteri Senior Bapak Profesor Muhammad Nasir pada bulan November 2017 menyampaikan UT harus membantu pemerintah meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi atau APK pendidikan tinggi yang waktu ini hanya pada kisaran 34% supaya naik, syukur-syukur bisa di atas 50%. Karena kita ketinggalan oleh Thailand, ketinggalan oleh tetangga kita Malaysia, apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura dan Korea kan jauh sekali. Nah, UT harus bisa mencapai angka partisipasi sampai 1 juta secara bertahap, dan itu yang sedang kita lakukan saat ini. Gitu kan. UT saat ini mahasiswanya baru 350 ribu yang tersebar di 34 provinsi dan 50 negara. Tepuk tangan dong untuk itu. Iya itu competitive advantage UT yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya. Kenapa bisa begitu? Jadi ada tadi ya kompetitif UT atau keunggulan bersaing UT yang tidak dimiliki oleh konvensional. Yang pertama adalah UT bisa menampung jumlah mahasiswa yang besar, gitu kan gitu. Di UT tidak ada rasio dosen mahasiswa, tidak ada. Di yang lain kan konvensional kan ada itu rasionya, tidak boleh melanggar rasio itu. Di UT tidak ada itu kan. Jadi satu program studi bisa banyak gitu kan gitu ya. Nah, terus juga coverage-nya bisa melayani tanpa batas. Tidak ada batas wilayah kabupaten, provinsi, negara. Jadi artinya apa gitu kan? Dengan adanya UT tidak ada alasan bagi anak negeri di tanah air ini untuk tidak kuliah. Betul gitu kan, di negeri ini tidak ada alasan bagi anggota masyarakat lulusan SMK, lulusan SLTA, SMA, paket C, tidak ada alasan bagi mereka gitu kan untuk tidak kuliah. Mereka harus bisa kuliah dan UT menjawab tantangan itu. Kenapa saya katakan demikian ya? Kenapa saya akan tidak ada alasan tidak kuliah? Orang tuh misalnya tidak bisa kuliah ke perguruan tinggi umumnya alasannya dua. Yang pertama karena alasan geografis, mereka tinggal di daerah terpencil
di daerah 3T, di puncak gunung, Lebanggarai, gitu kan, di balik gunung, jauh ke kota-kota besar kan. Mereka berdomisili di pulau-pulau terpencil. Nah, susah bagi mereka untuk datang ke kota. Nah, sehingga mereka alasan saya tidak bisa kuliah karena harus jauh meninggalkan orang tua, sementara mereka harus tetap membangun kekuatan ekonomi dengan orang tuanya. Nah, dalam konteks UT itu tidak harus terjadi. Karena dalam konteks UT, dalam konteks jarak jauh, bukan mahasiswa yang harus datang ke kampus, tapi UT lah kampuslah yang akan datang ke rumah-rumah mereka. Iya, UT lah yang akan hadir ke tempat domisili mereka. UT lah yang akan mengetuk pintu rumah-rumah mereka. Mereka tidak usah meninggalkan rumahnya, mereka tidak usah keluar rumah. Mereka bisa tetap membangun kekuatan ekonomi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. UT yang akan hadir di sana. Tidak ada alasan secara geografis mereka tidak melanjutkan. Terus alasan yang kedua karena alasan ekonomis. Pertama geografis, kedua ekonomis. Nggak bisa kuliah karena uang kuliah itu mahal. Jutaan. Nah, dengan hadirnya UT gitu kan, itu terjawab. Karena di UT, satu SKS hanya 35.000. Lebih mahal semangkok bakso. Gitu kan? Daripada satu mata kuliah. Nah, jadi artinya orang yang kelas menengah ekonomi menengah ke bawah pun mereka bisa menjual ke UT. Rata-rata di UT satu semester SP-nya sekitar 1 jutaan gitu kan. Tapi kalau mereka tidak punya 1 juta ya ulah mereka beli recehan. Ini kan paket ya, paket semester. Ada 5 mata kuliah, 6 mata kuliah, udah aja mereka beli di UT-nya recehan. Gitu kan, mungkin kalau kita beli rokok tuh jangan 1 bungkus, batangan aja, 1 batang berapa gitu kan. Nah ini juga 1 mata kuliah, itunya 35.000, berarti kan 1 mata kuliah saya 70.000. Nah dengan uang 70.000 mereka sudah bisa kuliah di UT, ngambil 1 mata kuliah gitu kan, 1 semester gitu kan. Ada bahan ajarnya di situ, bahan ajar digitalnya mereka kasih gitu, mereka juga bisa ujian itu. Jadi tidak ada alasan bagi mereka yang tidak mampu pun tidak kuliah, gitu kan? Sangat terjangkau, sangat murah, tetapi tidak murahan. Nah itu penting gitu. Kenapa saya tidak murahan? Karena UT sangat mengedepankan kualitas. Kualitas itu nomor 1, gitu kan? Jadi walaupun UT memberikan akses, gitu kan, kepada masyarakat yang seluas-luasnya, kita sangat concern dalam menjaga mutu terhadap setiap pendidikan yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kita bukan universitas abal-abal, kita perguruan tinggi negeri yang dijaga gitu kan dengan baik kualitasnya gitu kan. Ingat nggak Mbak ketika Bapak Presiden ditanya oleh Mas Menteri Pendidikan itu pada bulan pada tahun 2021, Mas Menteri kan nanya kepada Bapak Presiden, apa harapan Bapak Presiden tentang pembangunan pendidikan di tanah air? Bapak Jokowi menjawab, saya ingin pendidikan untuk semua, education for all, sampai ke pelosok, tapi berkualitas. Artinya apa? UT sebenarnya di sana. UT dengan jarak jauh, kita punya kantor-kantor cabang di seluruh kabupaten, di seluruh provinsi ada kantor-kantor cabang kita. Terus juga dibantu oleh sentral yang UT di kantor-kantor cabang, ada kelompok belajar gitu kan di setiap kabupaten. UT bisa hadir ke pulau-pulau terpencil. Karena perguruan tinggi biasa kan tidak bisa. Jadi UT sebenarnya jawabannya gitu kan itu. Dan itulah, jadi tidak ada alasan geografis maupun ekonomis gitu kan, mereka tidak bisa kuliah. Ada satu lagi biasanya orang tuh tidak bisa kuliah karena ada hal yang ketiga, kapasitas gitu kan, mungkin kurang pinter. Karena kurang pinter tidak lolos seleksi SNMPTN, SBMPTN. Nah dengan hadirnya UT itu terjawab lagi, karena di UT tidak ada seleksi akademik kan, tidak dites dulu gitu. Kalau mereka mau masuk ke UI, dites dulu, seleksi dulu. Kalau passing grade-nya ada di bawah gitu kan, dari batas lulus, ya udah mereka tidak akan masuk. Demikian juga untuk yang lainnya. Kalau UT kan tidak dilakukan itu, tidak dilakukan tes gitu kan. Mereka yang penting punya ijazah SLTA bisa masuk, gitu kan. Jadi seleksi administrasi saja, gitu kan. Seleksi administrasi terutama pada kepemilikan ijazah SLTA-nya. Gitu kan, seperti itu. Nah, jadi yang kurang pintar pun gitu kan, gitu. Saya tidak menyebut bodoh. Yang kurang pintar pun bisa masuk ke UT. Nah, yang kurang pintar itu katakanlah sebagai kategori orang yang slow learner gitu kan. Mereka kita terima di UT dan kita dengan sabar oleh kita dibina, dididik gitu kan.
Nah, kalau yang pintar tadi mungkin 4 tahun bisa lulus jadi sarjana. Kalau yang kurang pintar bisa 7 tahun, bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Oleh UT tidak di drop out. Tidak. Iya. Jadi mereka bisa merdeka belajar di UT sesuai dengan kapasitasnya ya. Namanya orang kurang pintar gitu kan. Ya mungkin kalau yang ini, yang pintar itu mengambil beban SS 24 SKS, beban optimal kan 24 SKS. Kalau yang kurang pintar mungkin hanya 10 SKS saja. Satu semester gitu kan. Namanya kurang pintar. Jangan memaksakan gitu kan gitu. Sehingga waktu tempuhnya mungkin lebih lama. Oleh kita tidak drop out, tidak ada ceritanya. Karena di UT tidak boleh mendrop out mahasiswanya. Seperti itu. Sampai selesai. Itu seperti itu. Jadi ketiga-tiganya, apakah alasan ekonomis, geografis, karena kapasitas gitu kan tadi, semuanya terjawab dari UT. Apalagi tidak ada alasan bagi anak negeri ini untuk tidak kuliah. UT jawabannya. Ya, obsesi saya ke depan, tentu kita semua berharap bahwa UT bisa sejajar dengan perguruan tinggi konvensional yang telah maju di tanah air. Saya ingin menyampaikan pada Men's Obsession itu ya. Terus terang ini, jujur dari hati nurani yang paling dalam, bahwa pendidikan jarak jauh di negeri ini terbebani oleh persepsi sebagai pendidikan kelas 2. Ya kan? Tidak menjadi alternatif, tidak menjadi pilihan bagi masyarakat umum. Di Indonesia ya, gitu, di negara yang sedang berkembang. Walaupun sebenarnya kalau di Inggris gitu kan, UKOU itu orang berebut datang, itu ada di sana gitu kan, bagus. Dan UKOU adalah kiblat yang pendidikan jarak jauh di tanah air. Jadi kita tuh masih terbebani. Karena apaan UT gitu kan. Mereka ya tidak banyak juga mendengar informasi tentang UT. Bahkan di masyarakat tuh masih ada anggapan jangan masuk ke UT. UT itu kan hanya untuk para guru, karena kebetulan dulu yang banyak ke sekolah itu ada guru. Jangan masuk ke UT, di UT itu hanya untuk orang-orang yang sudah bekerja. Padahal kita itu melayani, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang siswa lulusan yang fresh graduate gitu, yang baru lulus dari SLTA, SMK, SMA, gitu. Kita melayani juga gitu kan. Nah, mudah-mudahan UT semakin diterima oleh masyarakat, UT semakin dicintai oleh masyarakat, dan UT menjadi alternatif pilihan strategis bagi masyarakat ketika ingin menyekolahkan anaknya perguruan tinggi, gitu kan. Memang tidak semua hal bisa diselesaikan jarak jauh gitu kan, tetapi dalam rangka mendukung program pemerintah meningkatkan kualitas SDM, UT itu sekarang gitu kan melayani berbagai program, membuka berbagai program studi dengan cara berkolaborasi, bersinergi dengan pendidikan tatap muka. Misalnya untuk mata kuliah yang melakukan praktek-praktikum, kita berkolaborasi. Karena UT oleh pemerintah jangan membuat laboratorium sendiri di BPJJ, di provinsi-provinsi. Jangan membuat tempat tutorial sendiri gitu kan. Nah, kalau itu dilakukan akan sangat mahal UT. Gitu kan. Nanti UKT-nya atau uang kuliah tunggalnya atau SPP-nya tidak 35.000 lagi kalau UT membuat laboratorium sendiri kan. Membuat gedung untuk pelaksanaan kuliah sendiri akan sangat mahal. Jadi kita temu dengan ratio sharing gitu kan, supaya biayanya terjangkau oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan UT semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia dan menjadi pilihan gitu kan bagi mereka ketika putra-putrinya ingin menuju perguruan tinggi. Itu harapan saya. Jadi opsi ke depan gitu kan, harapan saya UT bisa membantu lebih strategis lagi dalam peningkatan APK pendidikan tinggi di tanah air sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemerintah sejak UT didirikan 37 tahun yang lalu, yaitu pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat. Itu. Ya betul. Nah, itu adalah bagian dari misi UT. Betul. Itu sesuai visi dan misi UT. Oh ya, ada tentu, ada gitu. Prinsip yang selama ini saya pegang
ada berasal dari sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi An-Nasa'i mengatakan bahwa keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah laksana keutamaan bulan purnama di atas semua bintang. Artinya apa? Menimba ilmu itu jangan pernah berhenti. Kita terus gitu kan mencari ilmu. Dari sejak buayan dan sekarang saya setiap hari terus selalu membaca, menyempatkan waktu untuk belajar, melihat referensi, membuka buku dari termasuk juga pengetahuan umum dari berbagai media sosial yang ada gitu kan. Sangat penting bagi seorang untuk memiliki ilmu yang cukup untuk semakin mengembangkan dirinya, semakin mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Itu jadi prinsipnya adalah ilmu dan ibadah harus sejalan dalam hidup. Gitu. Oh iya, tentu itu juga hal yang lain, sisi lain yang sangat penting. Jangan sampai kita gitu kan curahkan waktunya untuk kerjaan terus gitu ya, tetapi kita melupakan bahwa kita juga kan hidup di tengah-tengah keluarga gitu kan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita juga untuk selalu membina nilai-nilai keutamaan sebuah keluarga gitu kan, dengan pasangan kita, dengan istri, dengan anak-anak gitu kan. Di rumah itu harus berbagi. Saya kira ada saatnya waktu kita untuk memperhatikan pekerjaan di kantor, tetapi juga kita harus punya waktu gitu kan untuk membangun keluarga yang sakinah insyaallah, mawaddah warahmah di rumah, membangun keluarga yang baik bersama pasangan kita, anak-anak kita. Dan alhamdulillah gitu kan sampai dengan saat ini saya hidup tenang bersama istri dan 2 anak di rumah. Itu saya kira anugerah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Saya merasa bahwa saya tadinya bukan apa-apa. Saya sebagai seorang anak petani, bahkan ayah saya seorang kuring jugu gitu kan, dari sebuah kampung terpencil. Saya sekarang diberi amanah oleh Allah sebagai pimpinan tertinggi di UT, sebagai rektor di UT. Saya juga diberi amanah gitu kan, istri dan 2 anak. Kepercayaan dari Allah SWT itu betapa besar nikmat dan anugerah yang diberikan oleh kepada saya, dan tentu harus kita bina, kita rawat, kita tumbuh dan kembangkan gitu kan, agar semua yang kita lakukan merupakan bagian dari perjalanan ibadah kita yang pasti itu harus berjawabkan baik di dunia maupun nanti ketika kita dipanggil olehnya di akhirat. Gitu. Betul. Jadi menganggap ini jabatannya adalah amanah dan keluarga juga amanah. Gitu. Gitu. Siap. Ya. Oke.